Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Sekarang ibu akan ngecek kerapian kalian terlebih dahulu. Kenapa Anton nggak pakai dasi? Lain kali suruh mamanya beli dasi ya. Jangan sampai dihilangkan kalau sudah dibeli dasinya. Sekarang kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kayaknya belum semangat nih. Kita tepuk salam cerdas terlebih dahulu. Ayo semuanya salam cerdas. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat. Baiklah, kayaknya sudah semangat semuanya ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Adik Nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Indonesia Raya, di sanalah aku berdiri, jadi palu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, duduk semuanya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba lihat teman di sebelahnya, apakah ada atau tidak. Baik, anak-anak ibu hari ini pintar semua ya, ada semua. Jadi kita masuk ke materi hari ini di tema 3. Tema 3, tema 1, pembelajaran ke-2 tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, kemarin kita belajar tentang penemu listrik. Ada yang masih ingat siapa penemu listrik? Michael Faraday. Iya benar. Penemu listrik yaitu Michael Faraday. Dia yang menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, dari Michael Faraday ini kita banyak sekali manfaatnya.
kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa sekali saja dalam kita tidak bisa sekali saja berhasil dalam melakukan sesuatu. Seperti Michael Faraday ini, dia menemukan listrik bukan hanya sekali, tapi dia coba terus agar dianya dapat menemukan listrik. Nah, di sini ada gambar kamar Edo. Nah, di dalam kamar Edo ini ada benda yang dialiri arus listrik. Ada benda yang dialiri oleh arus listrik. Coba kalian perhatikan apa saja benda yang dihasilkan oleh arus listrik. Ya, di kamar Edo di sini ada benda-benda yang dialiri oleh arus listrik. Yang pertama yaitu kipas angin. Yang kedua radio. Yang ketiga lampu belajar. Yang keempat lampu tidur. Nah, di sini apa manfaat kipas angin bagi Edo? Ya, kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan tubuh Edo agar Edo tidak kepanasan dalam belajar. Nah, sekarang manfaat radio itu apa? Ya, betul, manfaat radio agar Edo merasa nyaman di kamar, karena Edo di kamar membutuhkan sebuah hiburan. Jadi radio ini untuk menghibur Edo ketika Edo merasa bosan di kamar. Manfaat lampu belajar untuk Edo apa? Ya, benar. Manfaat lampu belajar manfaat lampu belajar di kamar Edo yaitu untuk Edo belajar agar merasa tidak kegelapan. Nah, lampu tidur di kamar Edo untuk apa? Ya, untuk Edo tidur agar Edo merasa nyaman ketika Edo tidur. Nah, sekarang kita sudah belajar manfaat arus listrik di kamar Edo. Sekarang coba kalian perhatikan di rumah kalian ada benda apa saja yang dialiri oleh arus listrik? Iya, ada kulkas. Yang kedua ada apa lagi? Iya, ada TV ya di rumah kalian. Ada televisi. Yang ketiga ada apa lagi? Ya, kalian semuanya ada handphone kan? Ya, jadi handphone juga ya. Ya, yang keempat ada apa lagi? Ya, ada mesin air. Mesin air. Yang kelima ada apa? Yang kelima ada lampu. Nah, di rumah kalian di sini ada kulkas, ada TV, HP, mesin air dan lampu. Coba manfaat kulkas untuk apa? Ya, untuk mengawetkan makanan. Untuk mengawetkan makanan dan minuman. Untuk mengawetkan makanan dan minuman. Sekarang manfaat televisi itu apa? Ya, sebagai hiburan. Menonton berita. Nah, sekarang manfaat HP itu untuk apa? Ya, benar, untuk berkomunikasi.
berkomunikasi. Nah, kalau dulu manfaat mesin air untuk apa? Ya betul, untuk menyedot air. Kalau dulu kan kita pakai sumur yang derek itu kan. Kalau sekarang kita pakai mesin air. Di sini manfaatnya untuk memudahkan kita dalam mengambil air. Manfaat lampu apa tadi? Ya betul, sebagai penerangan. Kalau tidak ada lampu, kita akan kegelapan, apalagi di malam hari. Kalau kita malam hari kan ada lampu, kita enak dalam beraktivitas. Kalau kita mati lampu, nanti kita tersandung-sandung. Sekarang ini adalah hak-hak yang dapat ini adalah hak yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini adalah hak yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Kita berhak menonton televisi, mendengar radio, dan menyalakan lampu. Nah, sekarang di sini ada gambar tentang hak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hak, ada yang masih ingat apa itu pengertian hak? Ya, benar. Hak adalah segala sesuatu yang berhak kamu lakukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang atau manusia yang telah ada dari sejak lahir atau sebelum lahir. Jadi di sini ada hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hak ketika di rumah, ada hak ketika di sekolah, dan ada hak ketika di tengah masyarakat. Sekarang hak di rumah apa saja? Iya betul, hak di rumah kita mendapatkan makanan dan minuman. Yang pertama, yang kedua kita mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga kita mendapat uang jajan. Yang keempat kita boleh bermain. Dan yang kelima kita boleh tidur di rumah. Yang sekarang selanjutnya hak di sekolah. Apa saja hak di sekolah? Coba sebutkan. Ya, hak di sekolah yaitu mendapatkan ilmu. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kita dapat berteman. Yang kelima, kita dapat tempat belajar. Nah, kalau hak kita di tengah masyarakat itu apa saja? Ya, menggunakan jalan umum. Terus apalagi? Berhubungan sosial. Yang ketiga apa? Berpendapat. Ya, kita membangun rumah juga itu hak kita dalam di tengah masyarakat. Nah, ini adalah hak-hak yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ada hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Sekarang di sini ada apa saja sih yang mempengaruhi hak? Nah, di sini sudah dibuat hal yang mempengaruhi hak kita. Di sini yang mempengaruhi hak kita di rumah yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya. Yang kedua, konflik rumah tangga. Yang ketiga, kondisi fisik. Nah, ini adalah hak yang mempengaruhi kita di rumah. Nah, selanjutnya hak apa sih yang mempengaruhi kita di sekolah? Nah, di sini yang mempengaruhi kita
sekolah, yaitu kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya. Yang kedua, kurangnya dana keuangan sekolah. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, ini adalah yang mempengaruhi hak di dalam lingkungan sekolah. Sekarang hal yang mempengaruhi kita di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di sini kurangnya kesadaran tentang kewajibannya. Yang kedua, konflik masyarakat. Yang ketiga, kondisi fisik. Yang keempat, status sosial. Nah, ini adalah hak-hak yang ada di kehidupan sehari-hari, ya. Hal yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi. Apa itu hak yang ada di lingkungan rumah? Yang pertama tadi apa? Mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, mendapat uang jajan. Yang keempat, bermain. Yang kelima, tidur. Nah, sekarang di sini ada gambar. Nah, sekarang apakah gambar-gambar berikut ini telah mendapatkan haknya? Sekarang cewek ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, dia sudah memakai seragam sekolah, membaca buku, dan di sini ada pena. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dalam bersekolah? Iya, dia sekarang sudah mendapatkan haknya dalam berpendidikan. Nah, di sini ada Edo bersama kedua orang tuanya. Apakah Edo di situ sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Iya, di sini Edo telah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat, karena di sini Edo didengarkan oleh kedua orang tuanya apa pendapat Edo. Nah, di sini ada gambar yang ketiga. Di sini Edo dibully oleh kedua orang tuanya, oleh kedua teman-temannya. Apakah Edo sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bully itu adalah mengejek. Misalnya, diejek. Nah, di sini apakah Edo sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kehidupan yang aman? Belum, karena di sini Edo diejek oleh teman-temannya sehingga Edo menangis. Itu, dia menangis. Nah, di gambar yang keempat, apakah Lani sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tidak, karena di sini Lani sedang belajar sendirian, sedangkan orang tuanya asik menonton televisi dan bermain handphone. Nah, jadi di sini Lani tidak mendapat kasih sayang karena Lani di sini belajar sendirian dia, sedangkan orang tuanya asik menonton televisi dan bermain handphone. Nah, ini adalah bentuk dari apa namanya? Adalah hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi si Lani ini dia sudah mendapat pendidikan yang layak. Nah, yang Edo ini dia sudah mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. Nah, di gambar ketiga Edo tidak mendapatkan haknya untuk hidup yang aman. Di gambar keempat ini Lani tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh kasih sayang. Nah, jadi di sini setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan menyampaikan pendapat, hidup yang aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk mendapatkan benda-benda yang menggunakan listrik. Nah, tadi benda-benda yang menggunakan listrik di lingkungan kita apa saja? Ya, kipas angin.
blender itu kita mempermudahkan kita dalam membuat jus, menggiling cabai misalnya begitu kan. Nah, jadi dari Michael Faraday kita dapat belajar untuk terus bekerja keras dan jangan pantang menyerah. Dalam sikap itu selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Nah, sekarang apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, akan Ibu ulangi lagi. Nah, dari sikap Michael Faraday tadi, kita memperolehkan manfaat dari benda-benda yang dipengaruhi oleh arus listrik tadi ya. Nah, apa saja benda-benda yang dilalui oleh arus listrik tadi? Nah, tadi kan ada kulkas, ada TV, ada HP, mesin air, dan lampu. Nah, sekarang bagaimana? Sudah mengerti apa belum? Ya. Kalau sudah mengerti, Ibu akan mengasihkan kalian soal di halaman 11 ya. Di halaman 11 itu kalian kerjakan dan kalian kumpulkan nanti. Sekarang karena waktu kita telah selesai dan habis, di sini kalian karena waktu kita telah selesai, coba karena sekarang masih masa pandemi, kalau mau keluar rumah pakai masker, jaga jaraknya, jangan lupa mencuci tangan dan memakai hand sanitizer kalau mau keluar rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.